Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asma Rahmat di channel Gurumet. Pada video kali ini kita masih di seri pembahasan soal-soal untuk persiapan UTBK, seleksi bersama masuk ke perguruan tinggi negeri. Masih di mata pelajaran matematika dan kali ini di seri yang ke-6 kita akan membahas topik eksponen dan bentuk akar. Di sini saya sudah menyiapkan 14 soal untuk eksponen dan juga bentuk akar. Nah, bagaimana soal-soalnya? Mari kita lihat bersama. Soal nomor 1, bentuk sederhana dari bentuk eksponen ini adalah. Nah, untuk menyederhanakan bentuk ini, kita bisa menggunakan sifat di antaranya. Misalnya kalau kita punya perkalian A berpangkat M dikali B berpangkat N, ini berpangkat P, maka pangkatnya bisa kita kali keluar. Jadinya A berpangkat M kali P dikali B berpangkat N kali P. Nah, ini kita bisa gunakan ya sifatnya di sini. Karena di sini X berpangkat negatif 4 dikali Y berpangkat 2/3 berpangkat negatif 1/2. Dan yang lain juga seperti itu modelnya. Jadi ini kita kali saja keluar pangkatnya. Jadi X berpangkat negatif 4 dikali negatif 1/2 jadinya positif 4/2 atau 2. Kemudian Y 2/3 dikali negatif 1/2 jadinya negatif 1/3. Kemudian yang ini juga seperti itu. X berpangkat negatif 7/3 dikali 1/2 negatif 7/6. Ini 7 ya. Kemudian Y berpangkat negatif 1/2. Penyebutnya juga demikian, X berpangkat 1/2 kali negatif 1/6, negatif 1/12. Y berpangkat 3 dikali negatif 1/6, negatif 3/6 atau negatif 1/2. X berpangkat negatif 1/4 kali 1/3, negatif 1/12. Dan yang terakhir, Y berpangkat negatif 1/3. Nah, di sini ada beberapa bagian yang sama yang bisa kita coret ya. Y berpangkat negatif 1/3 dengan ini juga negatif 1/3 berarti 1 nilainya. Kemudian yang ini lagi Y berpangkat negatif 1/2 dan Y berpangkat negatif 1/2. Nah, sekarang tersisa variabel X saja. Maka di sini kita dapatkan X berpangkat 2 dikali X berpangkat negatif 7/6. Di bawah X berpangkat negatif 1/12 dikali X berpangkat negatif 1/12. Karena ini bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan ya. Karena ini dikali, berarti di sini X berpangkat 2 ditambah negatif 7/6 atau kurang 7/6 dibagi X berpangkat negatif 1/12 ditambah negatif 1/12 berarti dikurang 1/12. Oke, ini hasilnya X berpangkat 12 kurang 7, 5/6. Yang di bawah X berpangkat negatif 1/12 kurang 1/12, negatif 2/12 atau negatif 1/6. Nah, ini dibagi ya. Kalau dibagi berarti pangkatnya bisa dikurangkan. Kita peroleh X berpangkat 5/6 dikurangi negatif 1/6. Kita dapatkan ini negatif ya. Negatif 1/6. Ini hasilnya X berpangkat 6/6 atau X berpangkat 1. Berarti jawabannya adalah beta X. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A berpangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurang 2 berpangkat 19, maka A tambah B adalah. A berpangkat B itu sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19. Nah, ini bilangan pokoknya sama. Ini bisa kita faktorkan ya. Kalau kita keluarkan 2 pangkat 19, maka di sini tersisa 2 berpangkat 1. Karena kalau dikali pangkatnya dijumlah ya. 19 tambah 1, 20. Dikurangi di sini sudah keluar 2 pangkat 19, berarti di sini tinggal 1. Nah, 2 kurang 1 ini nilainya 1, berarti tinggal 2 berpangkat 19. Inilah A pangkat B. Dari sini kita lihat bahwa A-nya itu sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 19. Yang ditanya A tambah B, berarti kalau ini kita tambahkan hasilnya 21. Jadi jawabannya adalah delta. Selanjutnya kita pindah ke soal nomor 3. Jika A berpangkat X sama dengan B berpangkat Y sama dengan C berpangkat Z dan B pangkat 2 sama dengan AC, maka X sama dengan apa? Untuk menyelesaikan ini kita bisa memecah persamaan ini ya. Kita ambil sebagian-sebagian. Di sini kan B kuadrat sama dengan AC. Diketahui B pangkat 2 sama dengan AC.
Maka kita bisa mengubah variabel yang ada ini supaya jadi satu variabel saja ya, satu bilangan pokok ya, satu bilangan pokok. Misalnya kita ambil yang ini, A pangkat X sama dengan B berpangkat Y. Atau kalau kita ubah dalam Y saja, B sama dengan A berpangkat X per Y. Oke. Kemudian yang kedua, A dan C. Ya, kita milih seperti ini supaya nanti B ini kita ganti jadi A dan C kita ganti jadi A juga ya. Sehingga semua nanti dalam bilangan pokok A. A berpangkat X sama dengan C berpangkat Z. Berarti ini bisa kita ubah juga menjadi C sama dengan A berpangkat X per Z. Nah, sekarang dari sini kita lanjutkan yang ini ya. B kuadrat sama dengan A kali C. Nah, B-nya kita ganti pakai yang ini. Berarti di sini A berpangkat X per Y berpangkat 2 itu sama dengan A dikali C. C-nya yang ini. A berpangkat X per Z. Sekarang bilangan pokoknya sudah sama ya. Ini A pangkat 1. Berarti di sini A berpangkat, ini kita kali pangkatnya 2X per Y. Sama dengan, ini pangkatnya dijumlah. 1 tambah X per Z. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya saja yang kita ambil. Kita lanjutkan ke sini. Berarti 2X per Y itu sama dengan 1 tambah X per Z. Kita samakan dulu penyebutnya di sebelah kanan ya. 2X per Y sama dengan 1 kali Z. Z tambah X dibagi Z. Lalu kita kali silang. 2X kali Z, 2XZ. Ini kita kali Y kali Z, YZ. Tambah Y kali X, XY. Kita kumpulkan yang X di sebelah kanan, kiri ya. 2XZ kurang XY sama dengan YZ. Nah, ini ada X, ada X. X yang kita cari. Kita keluarkan X-nya. 2Z kurang, sini tinggal Y ya. Sama dengan YZ. Berarti X-nya sama dengan YZ dibagi 2Z kurang Y. YZ 2Z kurang Y. Jawabannya adalah Eko. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal nomor 4. Jika N memenuhi perkalian dari 25 berpangkat 0,25 dikali 25 berpangkat 0,25 dan seterusnya, ini ada sebanyak N faktor ya. Ini N kali nih, seperti ini. Dengan bilangan pokok yang sama dan pangkatnya juga sama. Sama dengan 125, maka N kurang 3 dikali N tambah 2 sama dengan berapa? Nah, kita ingat ini adalah perkalian bilangan berpangkat. Dengan bilangan pokok sama, berarti pangkatnya bisa kita jumlahkan. Jadi kalau ini kita tulis ulang, bisa kita ubah menjadi 25 berpangkat 0,25 ditambah 0,25 ditambah dan seterusnya tambah 0,25 ya. Karena bilangan pokoknya sama. Nah, ini penjumlahan 0,25 ini itu ada sebanyak N. Sebanyak N kali ya. Ini sama dengan 125. Nah, berarti kalau kita ubah ini jadinya 25 berpangkat 0,25 kali N. Sama dengan, ini kita bisa ubah jadi 5 berpangkat 3. 25 juga bisa kita jadikan 5 ya. 5 berpangkat 2 berpangkat 0,25 N sama dengan 5 pangkat 3. Nah, bilangan pokoknya sudah sama, berarti kita ambil pangkatnya saja. Ini jadinya 2 kali 0,25, 0,5 N sama dengan 3. Berarti N sama dengan 3 dibagi 0,25 ya, bagi 1/2. Ini sama dengan 6. Nah, sekarang 6 ini kita masukkan ke sini, kita dapatkan 6 dikurang 3 dikali 6 tambah 2. Ini 3 kali 8, hasilnya 24. Jadi jawabannya adalah alfa 24. Selanjutnya kita pindah ke soal yang kelima. Jika fx sama dengan b berpangkat x, b konstanta positif, maka fx kuadrat kurang 1 dibagi f1 kurang x kuadrat sama dengan apa? Di sini kita lihat fx itu adalah b pangkat x. Berarti ini kita lanjutkan di sini saja. Kalau gitu fx kuadrat kurang 1 ini kita masukkan di sini.
Jadinya B berpangkat X kuadrat kurang 1. Yang di bawah juga begitu, B berpangkat 1 kurang X kuadrat. Nah, dengan sifat perpangkatan, kita bisa pisahkan ini ya. Kita bisa pisahkan sama dengan B pangkat X kuadrat dikali B pangkat negatif 1 ya. Karena kalau dikali pangkatnya kan dijumlahkan. Jadi X kuadrat tambah negatif 1 jadinya X kuadrat kurang 1. Yang di bawah juga kayak gitu, B berpangkat 1 dikali B berpangkat negatif X kuadrat. Nah, ini kita bawa ke atas supaya jadi positif. Yang negatif 1 kita bawa ke bawah. Nanti kita peroleh B pangkat X kuadrat dikali B berpangkat X kuadrat dibagi. Ini B pangkat 1, ini ke bawah jadinya B pangkat 1. Nah, ini ada 2, ini ada 2, berarti jadi pangkat 2 ya semuanya. Kita bisa tulis sekaligus seperti ini. B pangkat X kuadrat, B pangkat 1 ini berpangkat 2. Nah, yang dalam sini, karena bilangan pokoknya sama dibagi, berarti pangkatnya bisa dikurang. Ini sama dengan B pangkat X kuadrat dikurang 1 berarti ya, berpangkat 2. Nah, sekarang kita lihat, B pangkat X kuadrat kurang 1, itu ada sama dengan ini. B pangkat X kuadrat kurang 1 sama persis. Itu adalah Fx kuadrat kurang 1. Ini kita ubah ke sini karena opsinya semua begitu ya dalam bentuk fungsi. Berarti ini tidak lain adalah Fx kuadrat kurang 1 berpangkat 2. Atau kalau kita pecah jadi 2, jadinya Fx kuadrat kurang 1 dikali Fx kuadrat kurang 1. Nah, ini jawabannya. Jawabannya adalah C di sini ya. Oke. Selanjutnya kita pindah ke soal yang ke-6. Soal yang ke-6, 5 berpangkat 4022 dikurang 5 berpangkat 4018 dibagi 5 berpangkat 4020 dikurang 5 berpangkat 4016. Ini soalnya bagus karena semua bilangan pokoknya sudah sama, berarti mudah untuk kita selesaikan ya. 4018 dibagi 5 berpangkat 4020 dikurangi 5 berpangkat 4016. Nah, ini kita lihat selisihnya 2 ya. Selisihnya 2. Bisa kita keluarkan, kita faktorkan saja. 5 berpangkat 2 dikali 5 berpangkat 4020. Karena kalau dikali kan pangkatnya dijumlah ya. Berarti di sini tinggal 5 berpangkat 4016. Kan? Nah, sekarang yang di bawah sama persis yang ini. 5 berpangkat 4020 dikurang 5 berpangkat 4016. Nah, ini bisa kita bagi ya. Ini tersisa 5 pangkat 2. Atau hasilnya sama dengan 25. Jawabannya adalah Eko. Selanjutnya soal yang ke-7 untuk eksponen. Nah, soal yang ke-7, di sini ada dua hal yang diketahui, itu X dan Y ya. Ada X dan ada Y. X-nya adalah perkalian dua bentuk ini. Dan Y juga seperti itu. Yang dicari X dibagi Y. Kalau kita perhatikan di sini, di X, 4 berpangkat negatif, P berpangkat negatif 1/2 dikurang Q berpangkat negatif 1/2 dikali P pangkat negatif 1 tambah Q pangkat negatif 1 tambah 2 kali PQ berpangkat negatif 1/2. Ini kalau kita lihat modelnya itu mirip dengan bentuk pangkat seperti ini. A tambah B pangkat 2 itu kalau dijabarkan jadinya A kuadrat tambah B kuadrat ditambah semua dikali 2 kali AB ya. Ini yang kita bisa gunakan untuk menyederhanakan bentuk ini. Jadi sebelum ini kita bagi, ini dulu kita sederhanakan. Kita tulis di sini ya. P pangkat negatif 1 ditambah Q pangkat negatif 1 ditambah 2 kali PQ pangkat negatif 1/2. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Kita lihat ini kan kalau ini 1 ya, pangkatnya 2. Ini negatif 1, negatif 1, negatif 1/2. Berarti kita bisa tulis P pangkat negatif 1/2 ditambah Q pangkat negatif 1/2, pangkatnya di sini, pangkat 2. Seperti ini ya. Coba kita lihat. P pangkat negatif 1/2
pangkat 2, jadinya kan kali 2, berarti negatif 1. Pas ya. Q juga seperti itu, Q pangkat negatif 1/2 berpangkat 2, jadinya Q pangkat negatif 1. Lalu yang terakhir dikali semua. Ini dikali 2, kali ini dari ini, sama persis dengan ini. Berarti bentuk ini sederhananya ini. Nah, sekarang berarti X ini bisa kita ubah bentuknya jadi, kita tulis di sini, X sama dengan P pangkat negatif 1/2 dikurangi Q pangkat negatif 1/2 dikali, ini kita ubah menjadi seperti ini ya. Jangan lupa di sini masih ada pangkat 1/2 di luarnya, berarti kita buat kurungnya double seperti ini. P pangkat negatif 1/2 tambah Q pangkat negatif 1/2 berpangkat 2 ya. Ini berpangkat 2. Ini berpangkat di luarnya 1/2. Oke. Ini kita coret saja ya. 2 kali 1/2 kan 1 ya. Nah, sekarang kita perhatikan ini nampaknya adalah bentuk sekawan ya. Bentuk sekawan nih. P pangkat negatif 1/2 kurang Q pangkat negatif 1/2 dikali P pangkat negatif 1/2 tambah Q pangkat negatif 1/2. Ingat, bentuk sekawan kalau dikalikan A tambah B kali A kurang B itu hasilnya A kuadrat kurang B kuadrat. Berarti tinggal kita kali yang ini dengan yang ini saja. Yang depan jadinya P berpangkat negatif 1/2 ditambah negatif 1/2. Ya, kita bikin dulu. Berarti jadinya P pangkat negatif 1 ya. Kemudian ditambah, dikurang maaf ya. Kurang Q pangkat negatif 1/2 kali Q pangkat negatif 1/2 jadinya Q pangkat negatif 1. Nah, inilah X. Terus kita bagi X bagi Y. Jadi X per Y sama dengan, X-nya sekarang sudah sederhana, kita tulis P pangkat negatif 1 kurang Q pangkat negatif 1 dibagi, Y-nya adalah P tambah Q pangkat negatif 2 dikali P pangkat negatif 1 kurang Q pangkat negatif 1. Nah, kita ketemu bentuk yang sama persis nih. Ini kita bagi. Kita coret saja, tersisa 1 dibagi P tambah Q pangkat negatif 2. Atau kalau kita naikkan ke atas jadinya P tambah Q pangkat 2. Oke, inilah jawabannya. Berarti jawabannya adalah C di sini. Oke, ini 7 soal untuk eksponen. Berikutnya, soal-soal berikutnya terkait dengan bentuk akar ya. Kita mulai dengan soal yang ke-8. Kita pindah ke soal yang ke-8. Jika akar dari 10 tambah 4 akar 6 dibagi 10 kurang 4 akar 6 sama dengan A tambah B akar 6. Maka A tambah B-nya sama dengan berapa? Ini harus kita sederhanakan dulu sehingga bentuknya seperti yang di ruas kanan. Nah, untuk menyederhanakan ini beberapa sifat bentuk akar yang perlu kita ingat ya. Pertama, kalau kita punya A per B, ini akar A per B, berarti bisa dipisah jadinya akar A dibagi akar B. Selain itu, yang lain yang kita bisa gunakan adalah sifat bentuk akar yang seperti ini ya. Yang dalam akar ada akar lagi. Akar dari A tambah B ditambah 2 kali akar AB, A kali B, itu sama dengan akar A tambah akar B. Kemudian yang kedua ya, kalau di sini ganti kurang nih, A tambah B dikurangi 2 kali akar AB, ini sama dengan akar A kurang akar B. Nah, untuk yang kedua ini syaratnya adalah A-nya harus lebih besar dari B. Nah, sekarang ini kita pisah dulu ya. Kita pisah seperti sifat ini, lalu kita gunakan sifat yang berikutnya. Ini kita ubah dulu. Jadinya 10 tambah 4 akar 6. Ini kita kasih bentuk akar dibagi 10 kurang 4 akar 6. Nah, sama dengan. Nah, sekarang yang ini kita ubah ya. Ini kan harus pakai 2 di sini ya, 2. Sini bentar ini 4. Jadi ini 4-nya kita ubah dulu jadi 2 kali 2. Oke. Jadi 10 tambah 2 kali 2 akar 6. Yang di bawah juga 10 kurang 2 kali 2 akar 6. Sama dengan. Nah, sekarang 2 yang ini kita masukkan dalam tanda akar, berarti harus di sini jadinya 4 ya.
Karena akar dari 4 kan 2. Berarti kalau kita masukkan situ jadinya 10 tambah 2 kali 6, akar 6 kali 4 ya. Ini akar. Yang di bawah juga seperti itu. 10 dikurangi 2, akar 6 kali 4. Nah, yang depannya 6 kali 4 yang 10 kan bisa kita jadikan 6 tambah 4. Supaya mengikuti pola dari sifat di atas ini. Sehingga di sini kita bisa ubah jadinya 6 tambah 4 ditambah 2 dikali akar 6 kali 4. Ini akar. Di bawah 6 tambah 4. Ini kita kasih kurungnya. 6 tambah 4 dikurangi 2 akar 6 kali 4. Nah, akhirnya ini berubah menjadi akar 6 sesuai sifat ini, akar A tambah B, tambah akar 4, yang di bawah akar 6 kurang akar 4. Nah, supaya bisa disederhanakan, nanti kita kali dengan sekawannya untuk menghasilkan ini. Ini kita ubah lagi, akar 6, akar 4 kan 2 ya, dibagi akar 6 kurang 2. Nah, sekarang kita kali sekawannya. Kali sekawannya itu adalah sekawan penyebutnya ya. Akar 6 tambah 2, sini juga akar 6 tambah 2. Kalau kita kali hasilnya sama dengan, ini dikali ya, atasnya pembilangnya berarti akar 6 kali akar 6, 6, 2 kali 2 jadinya 4. Akar 6 kali 2, 2 akar 6, ini juga 2 akar 6, jadinya 4 akar 6. Untuk bentuk sekawan 6 kali akar 6 kali akar 6, 6, negatif 2 kali 2, negatif 4. Kita sederhanakan lagi, 10 ditambah 4 akar 6 dibagi 2. Kalau kita bagi 2, 10 bagi 2, 5. 4 akar 6 bagi 2, jadi 2 akar 6. Nah, ini sudah persis sama dengan bentuk ini ya. A tambah B akar 6. Ini A-nya 5. Dan B-nya adalah 2. Ya, berarti kalau A tambah B ditanya, berarti 5 tambah 2, jadinya 7 ya. Nah, jawabannya adalah beta 7. Oke, sekarang kita pindah ke soal nomor 9. Bentuk akar 18 kurang akar 12 dibagi akar 18 tambah akar 12 ditambah 5 dibagi 1 tambah akar 6. Nah, untuk menyederhanakan ini ya, kita cukup mengalihkan dengan sekawannya saja. Kita kalikan sekawannya, kita tulis di sini. Akar 18 kurang akar 12 dibagi akar 18 tambah akar 12. Ini kita kali dengan sekawannya. Sekawannya adalah sekawan penyebutnya ya. Akar 18 kurang akar 12 di atas akar 18 kurang akar 12. Nah, lanjut. Tambah 5 dibagi 1 tambah akar 6. Kita kali sekawannya juga nih. Sekawannya adalah 1 kurang akar 6 di atas 1 kurang akar 6. Nah, selanjutnya kita sederhanakan ya. Ini kalau kita kalikan, akar 18 kali akar 18 jadinya 18. Negatif akar 12 kali negatif akar 12 jadinya positif 12. Ini dikali ya, jadi negatif akar 18 akar 12, negatif akar 18 akar 12 jadinya 2 kali negatif akar 18 akar 12. Yang di bawah bentuk sekawan cuma kali depan dan belakang, akar 18 dengan akar 18 jadinya 18, dikurang akar 12 kali negatif akar 12 jadinya 12. Ditambah, yang ini juga begitu, 5 dikali 1 kurang akar 6. Ini kita kalikan 1 kali 1, 1 dikurangi 6. Nah, yang ini kita sederhanakan lagi ya. Ini jadinya 18 tambah 12, 30. Nah, ini bisa disederhanakan nih. Akar 18 kan bisa kita ubah 9 kali 2 ya. Sedangkan 12, 4 kali 3. Nah, berarti di sini kita ubah jadi apa nih? Kurang 2 kali akar 9 kali 2 jadinya 3 akar 2. Sementara yang ini jadinya 2 akar 3. Dibagi 6 ya. Ditambah, ini kalau dikurangkan negatif 5 ya. Negatif 5. Kalau kita coret 5-nya jadinya 1 bagi negatif 1 ya. Berarti min 1 di sini. Tambah akar 6.
Nah, sekarang ini kita sederhanakan. 30 kurangi berapa nih? 12 ya. 12 akar 2 kali akar 3 akar 6 per 6 kurang 1 tambah akar 6. Nah, 30 bagi 6 jadinya 5 kurang 12 bagi 6 2 akar 6 kurang 1 tambah akar 6. Hasil akhirnya adalah 5 kurang 1 4 negatif 2 akar 6 tambah akar 6 jadinya negatif akar 6. Jadi jawabannya adalah 4 kurang akar 6. Jawabannya adalah delta. Selanjutnya kita ke soal nomor 10. Diketahui A, B, dan C bilangan real yang didefinisikan sebagai berikut. A sama dengan akar 6, ditambah di dalamnya akar 6 lagi, tambah akar 6 lagi, ditambah dan seterusnya ya. Dan B juga seperti itu, ada akar 20, ditambah akar 20 di dalamnya, tambah di dalamnya ada akar 20, dan seterusnya. Yang dicari A tambah B. Artinya ini harus kita sederhanakan, A-nya berapa itu, dan B-nya berapa. Nah, supaya mudah, ini kita bisa gunakan formula ya. Kita langsung saja di sini. Ada formula seperti ini. Akar dari perkalian dua bilangan asli yang berurutan, kalau misalnya ada A kali B, ditambah di dalamnya ada A kali B lagi, ditambah dalamnya ada A kali B lagi, ditambah dan seterusnya seperti itu, ya. Di mana ini berurutan ya, B-nya lebih besar dari A, dan B kurang A itu nilainya 1 ya. Jadi dia berurutan. Maka hasilnya ini adalah B. Nah, berarti kalau ini kita gunakan, ini A-nya jadi apa nih? A-nya bisa kita ubah menjadi akar dari 6 itu perkalian dua bilangan asli berurutan berarti 2 kali 3 ya. 2 kali 3 tambah akar. 2 kali 3 tambah akar. 2 kali 3 tambah dan seterusnya. Berarti kalau gitu hasilnya adalah 3 ya. Kita ambil yang besarnya. Sama ya, A kali B. B kurang A sama dengan 1 ya. Jadi 3 sini. Sedangkan B sama dengan akar 20 bisa kita ubah seperti ini juga. 4 kali 5 ya, tambah akar 4 kali 5 tambah akar 4 kali 5 dan seterusnya. Berarti di sini hasilnya adalah 5. Nah, kalau gitu kita jumlahkan saja A tambah B sama dengan 8. Berarti jawabannya adalah beta. Nah, nanti kalau ada yang ingin membuktikan formula ini bisa ya, caranya misalkan saja dengan X, lalu dipangkat 2. Ubah dulu ya, 2 kali 3, misalkan dengan X pangkat 2, X pangkat 2, sampai dengan 2 kali 3 ditambah X. Nah, nanti bisa difaktorkan, akan ketemu solusinya adalah 3 ya. Jadi kalau mau dicoba, caranya seperti ini kita buat aja di sini satu ya. Ini A-nya, langsung aja tidak apa-apa ya. Ini sama dengan akar, ini kan, 2 kali 3 dan seterusnya, kita pangkat 2, jadinya kan 2 kali 3 tambah akar 2 kali 3 tambah akar 2 kali 3 tambah dan seterusnya. Nah, ini berarti A lagi ya, berarti A kuadrat sama dengan 2 kali 3 tambah, ini 2 kali 3 ya. Kita kasih kurung deh, tambah A. Nah, bawa ke kiri, jadinya A kuadrat kurang A kurang 2 kali 3 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan kan jadinya A dikali A sama dengan 0 ya. Ini 2 kali 3. Supaya negatif, di sini berarti ini negatif 3, di sini positif 2. Nah, di sini kan keluarnya A negatif 2. Di sini A keluarnya sama dengan 3. Maka jawabannya adalah 3. Oke, sama seperti ini. Nah, selanjutnya kita pindah ke soal nomor 11. Jika 1 dibagi akar 2 tambah akar 3 tambah akar 5 dapat dinyatakan sebagai A akar 20 tambah B akar 3 tambah C akar 30 dibagi 12. Maka A tambah B tambah C sama dengan berapa? Ini kita rasionalkan dulu penyebutnya ya, sehingga nanti kita dapat pembilangnya seperti ini bentuk akar. Dan tidak ada lagi bentuk akar pada penyebutnya. Jadi kita rasionalkan. Cara merasionalkan ya dikali dengan sekawannya. Kita tulis ulang di sini. 1 dibagi akar 2 tambah akar 3 tambah akar 5. Nah, ini kita kali dengan sekawan. Ini kita satukan ya.
Lalu sekaunnya nanti adalah, sekaunnya saya kasih warna yang berbeda nih. Akar 2 tambah akar 3 kurang akar 5. Ya, di atas juga gitu. Akar 2 tambah akar 3 kurang akar 5. Nah, sama dengan kalau kita kalikan, berarti pembilangnya tetap akar 2 tambah akar 3 kurang akar 5 ya. Sedangkan penyebutnya, ini kalau kita kali, yang ini, akar 2 tambah akar 3 dikali akar tambah akar 3, jadinya kan akar 2 kali akar 2 itu 2, tambah akar 3 kali akar 3, 3, terus akar 2 kali akar 3, akar 6, akar 3 kali akar 2, akar 6, jadinya 2 akar 6, dikurangi 5. Nah, kita lihat di sini ada 2 tambah 3 kurang 5, 0 ya. Ini bisa kita coret nih. 2 tambah 3 kurang 5, 0. Tinggal 2 akar 6 berarti. Berarti di sini sama dengan, ini kita tulis di sini. Akar 2 tambah akar 3 kurang akar 5 dibagi 2 akar 6. Nah, sekarang supaya akaran di sini tidak ada, kita kali lagi dengan akar 6 ya. Kali akar 6 bagi akar 6. Jadinya adalah akar 6 kali akar 2 kali akar 6 jadi akar 12. Akar 12 tambah akar 18 kurang akar 30 ya. Dibagi. Nah, 2 akar 6 kali akar 6 jadinya 2 kali 6, 12. Nah, ini sudah sama penyebutnya, berarti pembilangnya tinggal kita sederhanakan. Akar 12 itu 4 kali 3, 2 akar 3 ya. 18, 9 kali 2 berarti 3 akar 2. Kemudian ditambah atau dikurang akar 30. Dibagi 12. Nah, sekarang ini kita bisa samakan. Kita tinggal lihat yang mana A, mana B, mana C ya. Kalau kita perhatikan, A itu yang pakai akar 2 ya. Berarti yang akar 2 yang ini. Nah, berarti A-nya 3 ya. Jadi di sini A tambah B tambah C. A-nya 3 berarti. Sedangkan B itu yang akar 3 yang ini. Berarti 2 B-nya. Kemudian ditambah C. C-nya itu yang akar 30, berarti di sini ya. Sini kan negatif 1, berarti kurang tambah negatif 1. Hasilnya adalah 4. Nah, jawabannya adalah Eko. Selanjutnya kita pindah ke soal nomor 12. Jika 3 kurang 3 akar 2 dibagi akar 3 kurang akar 6 sama dengan B, maka B log 9 sama dengan berapa? Coba kita tulis ulang di sini. 3 kurang 3 akar 2 yang di bawah akar 3 kurang akar 6. Akar 6 ini bisa kita sederhanakan ya. Kita bisa pecah nih. Jadinya akar 3 kali akar 2. Ya, akar 6 kan akar 3 kali akar 2. Berarti yang di bawah bisa kita faktorkan. Dan yang di atas juga bisa difaktorkan ya. Ini sama dengan B. Kita tulis B sama dengan ya. Berarti di sini keluarkan 3. 3 dikali 1 kurang akar 2 ya. Nah, 3 kurang 3 akar 2 dibagi. Yang bawah kita keluarkan akar 3. Nah, ini jadinya apa nih? Berarti tinggal 1 kurang, ini keluar akar 3-nya, tinggal akar 2. Nah, ternyata ini sama nih. Berarti ini bisa dicoret. Kita peroleh apa? 3 dibagi akar 3. 3 bagi akar 3 jadinya akar 3. Itulah B ya. Ini adalah B. Atau 3 pangkat 1/2 ya. 3 pangkat 1/2. Ini adalah B. Nah, sekarang yang dicari adalah B log 9. Nah, B-nya kita ganti jadi 3 pangkat 1/2 log 9. 9-nya 3 pangkat 2 ya. Nah, ingat sifat logaritma. Kita tulis di sini. Ingat sifat logaritma, ini terkait logaritma. Kalau kita punya A log B pangkat N, maka pangkat N itu bisa ditarik ke depan. A log B. Kalau yang berpangkat di sini A-nya, basisnya ya, bilangan pokok yang berpangkat, maka pangkatnya ditarik ke depan, jadinya 1/M. A log B. Nah, sekarang kita terapkan sifat itu. Berarti kalau di sini jadinya 3 log 3 ya. Yang 2 ini tarik ke depan, jadinya 2. Sedangkan yang 1/2 jadinya pembagi di sini. Bagi 1/2. 3 log 3, 1.
kita dapatkan 2 bagi 1/2. 2 bagi 1/2 jadinya 4. Berarti jawabannya adalah 4. Delta. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal nomor 13. Jika A dan B adalah bilangan real positif, maka akar 2A tambah akar B kuadrat dikurang akar B dikali 2 akar 2A tambah akar B dibagi negatif 2A. Ini tinggal kita kuadratkan saja ya. Kita tulis ulang di sini. Akar 2A tambah akar B kuadrat kurang akar B kali 2 akar 2A tambah akar B dibagi negatif 2A. Sama dengan, ini kita kuadratkan jadinya apa nih? 2A ya. Tambah, jangan lupa ini sifatnya nih. A tambah B kuadrat, itu jadinya A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Nah, jadi ini dikuadratkan jadinya 2A, ini dikuadratkan jadinya B, terus dikali semua jadinya 2 kali, kalau kita kali semua berarti 2AB ya, akar 2AB. Nah, selanjutnya yang ini kita kali masuk ya, jadinya 2 akar 2AB. Nah, terus ini kali ini jadinya apa nih? Negatif B ya, akar B kali B, B. Dibagi 2A. Nah, sekarang ternyata ada yang sama ya. Ini dan ini sama. Tandanya berlawanan, berarti ini 0 ya. Kalau dikurang, ini kita coret aja. 0. Ini juga B dengan negatif B. Berarti tersisa 2A. Soalnya jadi sederhana sekali ya. 2A dibagi negatif 2A. Berarti negatif 1. Jawabannya adalah beta. Oke, 13 nomor. Masih ada satu ya. Nomor 14 untuk bentuk akar. Nomor yang terakhir. Bentuk sederhana dari 78 dikali akar 17 tambah 12 akar 2 ditambah 17 akar 17 kurang 12 akar 2. Nah, bentuk seperti ini muncul lagi tadi di awal-awal bentuk akar ya. Ingat ada sifat yang tadi itu akar dari A tambah B ditambah 2 kali akar A kali B itu sama dengan akar A tambah akar B. Demikian juga yang kurang, A tambah B dikurangi 2 kali akar A kali B itu sama dengan akar A kurang akar B dengan syarat A-nya lebih besar dari B. Nah, kita bisa gunakan sifat ini ya untuk menyelesaikan soal yang di atas ini. Ini 12 kita ubah dulu. Ini langsung aja nanti di sini sama dengan 78. Yang 12 ini kita bisa ubah jadi 2 kali 6 ya. Ini juga gitu ya, 2 kali 6. Berarti 17 tambah 2 kali 6 akar 2. Ini bentuk akar ya. Ditambah sama 17 kurang 2 kali 6 akar 2. Nah, terus 6-nya ini bawa ke dalam tanda akar ya. Kita bawa ke dalam tanda akar. Gabung dengan 2 itu. Jadinya 78. 17 ditambah 2 kali. Nah, ini. Kalau masuk sini jadinya kan 36 ya. 6 pangkat 2. 6 pangkat 2. Jadinya 36. 36 kali 2. Terus sama yang sini 17 kurang 2. Ini jadinya 36 kali 2. Sekarang kita cari 36 kali 2 72 ya. 78 dikali akar 17 tambah 2 kali akar 72 nih. Tambah 17 kurang 2 kali akar 72. Dua bilangan kalau dikali 72 jumlahnya 17. Berarti 9 kali 8 ya. Ini bisa dijadikan 9 kali 8. Di sini jadi 9 tambah 8. Nah, sama ya di sini. Berarti kita ubah jadi 78. Sini 9 tambah 8 tambah 2 kali 9 kali 8 sini akar. Tambah sama seperti di sini ya. 9 tambah 8 dikurangi 2 kali akar 9 kali 8 ini juga akar. Nah, berarti 78 sini keluar jadinya akar 9 tambah akar 8. Oke. Di sini jadinya sama ya.
akar 9 kurang akar 8. Nah, ini kita coret akar 8-nya. Akar 9 3, ini juga 3. Jadi jadinya 6 ya. 78 kali 6. Kan 3 tambah 3. 78 kali 6 itu berarti 468 ya. Oke, jawabannya adalah Charlie. Nah, oke, selesailah sudah ya. Ini nomor 14. Ada 7 nomor untuk eksponen dan juga 7 nomor untuk bentuk akar. Nah, semoga ini bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri menghadapi tes UTBK ya, seleksi bersama masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan jangan lupa dukung terus channel Gourmet, bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.